Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung kembali dengan saya di mata kuliah fisika ya, karena kemarin sempat tertunda 1 minggu. Nah, saya kurang fit waktu itu, lagi sakit ini ya, flu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, ini rangkaian materi listrik sebenarnya ya, dari pertemuan 9 sampai pertemuan akhir nanti. Nah, pertemuan 9 ini kita akan membahas konsep listrik arus searah atau direct current. Nanti di minggu depan kita akan lanjutkan hukum Ohm, kemudian minggu depan lagi hukum Kirchhoff, lalu kita masuk ke alternating current atau arus bolak-balik. Lalu dua pertemuan terakhir kita akan membahas induksi elektromagnetik dan ditutup dengan konsep kapasitor. Nah, kenapa kita bahas listrik? Karena tidak jauh-jauh dari teknologi pengelasan sekarang yang em, sumber arc-nya atau sumber daya kerjanya itu terutama menggunakan listrik. Nah, jadi mesin-mesin las itu pasti dari listrik kan, energinya gitu. Udah jarang kita pakai las karbid atau las oksidasi telen. Masih ada tapi jarang karena memiliki berbagai keterbatasan. Nah, semakin sekarang semakin berkembang ke pemanfaatan energi listrik. Nah, sebelum teman-teman mungkin nanti membahas lebih dalam mengenai teknologi pengelasan tersebut, mungkin udah diambil dulu ya di semester 1. Tapi kita perlu juga bahas basicnya. Ya, jadi konsep fisika di baliknya, di balik uh, fenomena tersebut ya. Mulai dari listrik itu apa sebenarnya ya. Oke, selama ini kan pernah lihat ini ya, lihat di peralatan sehari-hari ya, peralatan sehari-hari, kemudian ngecas peralatan elektronik, nonton TV, kulkas, kipas angin, AC, dan lain-lain. Termasuk juga lampu ya. Nah, itu kan menggunakan listrik semuanya. Nah, sebenarnya listrik itu datangnya dari mana? Kenapa bisa diubah menjadi bentuk yang lain, bentuk energi yang lain? Nah, kita akan bahas hal itu sekarang. Oke, kita masuk dulu ke sini ya, catatan kuliahnya. Oke, jadi dalam hari ini kita akan membahas konsep listrik, termasuk di dalamnya listrik statis sebenarnya ya, listrik statis, dan juga akan menyinggung sedikit tentang listrik dinamis, tapi pokok utamanya akan membahas listrik searah atau direct current. Oke, jadi listrik itu sebenarnya muncul karena ada eh, penyusun material ya. Jadi penyusun material itu semua benda-benda yang sifatnya materi, materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan volume ya. Misalnya tubuh kita, kemudian logam, kemudian bahan-bahan kayu, ya semuanya lah yang kita bisa kita pegang, kita rasakan. Misalnya juga gas itu punya massa dan punya volume. Nah, itu disebut materi. Nah, materi itu tersusun dari partikel-partikel penyusunnya. Jadi kayak rumah itu kan disusunnya dari batu bata kan, dari batu bata. Selain batu bata mungkin ada pasir dan semen gitu ya. Kemudian juga ada kayu di kusen atau di tiangnya mungkin ya. Nah, seperti itu. Atau kalau mainan anak Lego ya, Lego ada mainan Lego eh, apa ya, misalnya dia bikin rumah-rumahan, kemudian ada satunya kan kecil-kecil, Legonya kecil-kecil. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semua materi itu terdiri dari partikel penyusunnya dan satuan yang paling kecil disebut dengan atom. Nah, atom itu ini mungkin kurang akurat gambarnya seperti ini ya, tapi kira-kira untuk mempermudah membayangkan atomnya seperti ini. Jadi di tengah-tengahnya ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Nah, kemudian si inti atom ini dikelilingi oleh elektron. Nah, elektron itu memiliki tempat beredarnya sendiri ya, yang disebut dengan orbital. Ya, mirip seperti
planet mengelilingi matahari lah, kurang lebih seperti itu. Walaupun nggak terlalu tepat, tapi ya kurang lebih seperti itu kita bayangin ya. Atau juga bisa dibayangin kayak buah ya, mungkin buah rambutan. Nah, inti atom tuh yang buahnya, kemudian elektron itu menempati kulitnya, kira-kira seperti itu. Nah, si elektron ini ya masanya jauh lebih kecil daripada inti atom, kemudian letaknya jauh di atas ya. Jadi jaraknya lumayan jauh. Eh, ini karena kecil ya, tapi kalau kita bayangin kalau inti atom itu sebesar bola ya, sebesar bola yang ditempatkan di tengah lapangan bola, berarti in- elektron terdekat itu adanya di bangku penonton ya, saking saking jauhnya gitu antara inti atom sama elektron itu banyak ruang kosongnya. Nah, karena inti atom itu jauh dari, sorry, karena elektron itu jauh dari inti atom, makanya si elektron ini nanti gampang copot, gampang lepas ya. Kembali lagi ke sini, ya, kita ingat lagi ada hukum Coulomb yang menyatakan kalau muatan listrik yang sama, yang sejenis akan tolak menolak, sedangkan muatan listrik yang beda jenis akan tarik menarik. Ya, jadi kalau ini proton muatannya positif dengan elektron harusnya kan tarik menarik ya, harusnya tarik menarik. Tapi dia elektron ini tidak akan pernah jatuh ke proton karena ada istilahnya kuantum ya, energinya terkuantisasi kuantum. Nah itu pembahasan untuk lain kali lah. Intinya dia tidak akan jatuh. Kemudian kalau proton sama proton harusnya kan tolak menolak ya, tapi dia dibantu sama neutron supaya nggak eh, saling saling lepas gitu. Nah jadi si atom itu di dalamnya ada tarik menarik antara inti atom sama elektron. Ya, karena juga jumlahnya harus sama ya. Kalau protonnya ada dua, harusnya elektronnya juga dua gitu. Jadi kalau protonnya satu, elektronnya satu. Protonnya 10, elektronnya 10. Jadi harus sama ya. Nah, karena dia tarik menarik, karena tarik menarik, semakin jauh elektronnya dari inti atom, semakin gampang lepas. Semakin gampang lepas ya. Sama seperti anak-anak kalau di mall misalnya ya, dibawa semua orang tuanya, terus anaknya ini jauh dari pengawasan orang tua gitu. Jadi kan gampang hilang. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Anaknya gampang hilang, nanti susah nyarinya. Sama seperti ini, si elektron itu dia semakin jauh dari inti atom, semakin mudah lepas. Kalau udah lepas, jadi apa? Nah, jadilah ion namanya ya. Jadi ada istilah atom, ada istilah ion. Bedanya apa antara atom dan ion? Kalau atom itu tadi eh, partikel penyusun terkecil ya. Partikel penyusun terkecil, sebenarnya terkecil dalam hal dia masih memiliki eh, sifat kimiawi gitu. Jadi antara atom hidrogen sama atom helium itu memiliki sifat kimiawi yang berbeda. Tapi kalau di dalamnya tentu ada lagi penyusun proton, elektron, neutron itu tidak memiliki sifat kimiawi. Jadi masuknya pembahasan fisika partikel. Oke, jadi kembali ke sini. Jadi misalnya ini ya di sebelah kiri ini ada atom netral. Kalau atom itu eh, ada 5 ya ininya. Jadi ada 5 proton ya, ada 5 proton. Dia dibantu atau dinetralkan dengan 5 elektron. Jadi 5 plus 5 kurang 5 ya, plus 5 nah, kurang 5. Jadinya kan 0 ya. Ini atom netral. Nah, tapi kalau jumlah elektron tidak sama dengan jumlah proton, dia menjadi ion. Nah, ion nih. Ion. Ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Kenapa dia bisa berbentuk ion? Karena adanya elektron yang pindah. Jadi elektronnya itu bisa masuk, bisa keluar ya. Ingat elektron ya, karena dia di luar. Kalau proton nggak bisa. Proton itu kan di dalam ya. Nah, berarti di sini kita lihat yang di tengah itu eh, ya, jadi yang tengah ini adalah ion yang memiliki kelebihan elektron. Kita lihat di sini ada protonnya ada 5, kemudian elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Berarti kelebihan satu muatan negatif. Nah, ini namanya atom atau ion negatif ya. Ion negatif.
Kemudian di sebelah kanan ini ada 5 muatan positif, 5 proton, dan ada 4 elektron. Berarti ada kelebihan satu muatan positif. Berarti ini menjadi ion positif. Oke. Kenapa bisa terjadi? Ya, kalau atom netral tambahan 1 elektron, dia akan menjadi atom negatif. Tapi kalau dia membuang 1 elektron, dia akan menjadi ion positif. Itu aja. Elektronnya ditambah atau dibuang. Seperti itu. Nah, kembali ke sini ya, listrik statis. Nah, dulu mungkin ada yang waktu sekolah pernah membuat eksperimen ya, menggosok-gosokkan apa plastik atau penggaris plastik ya, atau balon mungkin. Nah, digosok-gosokkan ke kepala, ke rambut gitu ya. Nah, ke rambut. Kemudian plastik yang sudah digosok-gosokkan tadi dapat menarik rambut atau menarik kertas-kertas kecil. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, itu sebenarnya karena yang kita gosok-gosokkan tadi ada terjadi perpindahan elektron. Jadi dari plastiknya itu akan lepas atau pindah elektronnya. Nah, karena pindah elektronnya tentu si plastik tadi jadi bermuatan ya. Plastik tadi jadi bermuatan. Karena dia bermuatan, makanya dia bisa memiliki gaya listrik. Ya, gaya tarik-menarik kolom tadi ya. Nah, kenapa dinamakan listrik statis? Karena muatan listriknya tidak berpindah. Yang pindah tadi elektron kan, tapi si listriknya itu dia tidak mengalir, tetap ada di tempat aslinya. Jadi kalau dia di listriknya itu ada di ini di plastik, ya udah dia plastik aja, dia nggak bisa pindah ke tempat lain. Kalau pindah dia jadi energi listrik ya, bisa menghidupkan peralatan listrik ini nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi nih, si listrik statis, si penggaris tadi setelah digosokkan pada rambut, dia akan menjadi bermuatan negatif. Berarti dia nangkap elektron dari rambut. Gitu. Nah, sementara potongan kertas itu aslinya dia bermuatan netral. Nah, tapi gara-gara ada muatan negatifnya si plastik tadi, nah muatan positif pada kertas itu malah tertarik gitu. Jadi istilahnya terpolarisasi lah. Terpolarisasi asalnya dia tersebar merata muatannya, tapi gara-gara ditarik yang positifnya ngikut gitu. Nah, jadi si kertasnya ikut. Nah, ini namanya listrik statis ya. Jadi dari situ munculnya kenapa bisa ada listrik? Intinya karena ada perpindahan elektron. Jadi ada elektron yang berpindah, jadilah listrik. Oke? Ini listrik statis. Kemudian yang kita pakai sehari-hari itu listrik dinamis. Karena listrik statis itu diam ya, artinya kalau statis diam berarti dia kita nggak bisa manfaatkan. Nah, kalau listrik dinamis, ini listrik yang dapat berpindah tempat. Dia dapat pindah. Misalnya ya tadi, dari PLN masuk ke rumah kita. Dari rumah kita dipindahin ke colokan, masuk ke TV gitu. Bisa dimanfaatkan gitu. Nah, ini contohnya ada listrik dinamis, rangkaian sederhana, baterai, saklar, dan lampu. Kan pernah juga mungkin di sekolah ya. Nah, jadi ada baterai, dikasih kabel, kemudian saklar on off ya. Ini on off kalau dia nyambung on, kalau dilepas off gitu ya. Kemudian ke lampu. Kalau semuanya terhubung, namanya closed circuit atau rangkaian tertutup namanya ya. Closed circuit. Kalau nyambung semuanya namanya closed circuit. Closed circuit, rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian tertutup artinya saklarnya on tadi ya. Saklarnya on, dia rangkaiannya tertutup sehingga ada arus yang mengalir. Seperti itu. Tapi seandainya di sini tidak ada lampu ya, nggak ada lampu, langsung aja kabelnya satu. Dari sini ke sini gitu. Nah, itu namanya short circuit atau rangkaian pendek. Ya, rangkaian pendek. Short circuit, tahu ya? Short circuit itu diterjemahkan jadi korslet. Nah, jadi kalau ada rumah korslet listriknya itu gara-gara ada rangkaian pendek. Dia harusnya nggak lewat situ.
dia langsung ketemu kutub positif dan kutub negatifnya. Ini kan kutub positif ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif. Nah, listrik itu selalu dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, itu arah arah gerak muatan listrik ya dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, tadi kan elektron, oh sekarang listrik. Nah, sekarang ini bedanya. Jadi eh, listrik itu timbul gara-gara ada elektron yang pindah. Tapi arah elektron sama arah listrik itu berbanding terbalik. Jadi kalau elektron itu geraknya dari muatan negatif ke muatan positif dari sini ke sini nih. Nah, ini elektron. Tapi kalau listrik dari muatan positif ke muatan negatif dari sini ke sini. Kebalikannya. Dia sisi jalan nih. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu nih gara-gara sebenarnya eh, kalau elektron lompat, jadi bayangin kayak elektron tuh kayak strip obat ya. Kan pernah beli obat isi 10 kan? Nah, isi 10. Kalau kita ambil obatnya satu, ada lubang kan di tempat yang ditinggalin tadi. Jadi ada 10, misalkan Panadol gitu ya. Panadol ada 10. Kemudian ambil satu tabletnya. Kan jadi lubang kan? Nah, lubangnya itu namanya hole atau lubang. Bayangin si butiran obatnya tadi itu elektron. Nah, sekarang kalau butiran obatnya itu kita pindahin ke lubang tadi, kayak main congklak lah. Tahu congklak nggak? Dipindahin gitu. Jadi kalau elektronnya pindah ke kanan, lubangnya pindah ke kiri. Nah, gitulah kira-kira bayanginnya. Jadi lubang itu elektron si watt listrik ya. Listrik itu lubang, elektron itu eh, jalannya berbanding terbalik dengan si listrik tadi. Oke. Kemudian ada yang mau saya lihatkan. eh, sebentar ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, kita mengenal ada 3 tipe material berdasarkan antaran listriknya. Ada yang namanya isolator, ada yang namanya konduktor, dan tengah-tengah namanya semikonduktor. Ya, pasti pernah dengar ya, ada isolator, ada konduktor, ada semikonduktor. Jadi bedanya apa? Bedanya dari kemampuan si alat-alat tadi untuk menghantar listrik, ya kan? Jadi kita tahu kalau konduktor itu suatu material yang mudah sekali menghantar listrik. Kalau isolator, sebuah material yang sulit menghantar listrik. Kalau semikonduktor itu tengah-tengah. Jadi kalau kita ingin menghantarkan eh, listrik tentu pakai logam kan? Pakai logam, misalnya tembaga, ya yang di kabel-kabel kan bisa tembaga. Karena tembaga itu memiliki konduktivitas listrik yang paling baik. Nah, kalau besi itu juga baik, tapi nggak sebaik tembaga. Apalagi kalau besi itu ada eh, resiko berkarat ya, langsung berkarat gitu. Kemudian aluminium itu juga bisa menghantar listrik. Nah, kalau isolator tentunya material-material yang sulit atau sukar menghantar listrik. Bukannya nggak bisa ya, bisa, tapi dia sukar. Nah, itu kita manfaatkan untuk safety. Misalnya di sepatu safety kita, itu solnya tebal sekali kan, solnya. Nah, itu terbuat dari polimer ya sejenis karet lah, sejenis karet sehingga tidak bisa menghantar listrik dari kaki kita. Jadi peristiwa kesetrum itu gara-gara eh, listrik melewati tubuh kita sampai ke tanah gitu, sampai ke tanah, grounding dia. Jadi kalau dia lewat ke tanah,
tubuh kita bisa tersetrum karena dia lewat ke tubuh kita. Tapi kalau dia nggak dari tubuh kita tuh nggak ini, nggak grounding, nggak ke tanah, dia tidak akan tersetrum. Makanya kalau ganti ini ya, ganti lampu di rumah pasti sering disuruh pakai sendal jepit kan, atau sendal karet kan. Nah, itu supaya tidak kesetrum, supaya tidak ini, tidak mengantarkan listrik dari kakinya gitu. Nah, itu ya sifat-sifatnya isolator. Kalau semikonduktor ini adalah material-material yang sebenarnya bisa diatur. Kita bisa diatur energinya supaya apa? Supaya muncul sifat-sifat yang diinginkan. Contoh yang paling umum semikonduktor itu adalah silikon. Nah, silikon ini penting sekali di kemajuan teknologi sekarang. Kalau nggak ada silikon, tidak akan ada komputer, tidak akan ada smartphone, tidak akan ada chip-chip yang lain-lain yang canggih-canggih. Itu gara-gara adanya semikonduktor ini. Kita bisa atur dia itu sifatnya seperti apa. Nah, kemudian di gambar ini ada keterangan ya, ada keterangan, ada pita konduksi, ada pita valensi, ada tengah-tengahnya itu celah atau band gap ya, celah pita namanya. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit. Ya, jadi kalau di eh, material, ini material di atom tadi ya. Nah, jadi elektron terluar namanya elektron valensi. Jadi ini isinya elektron nih, si isolator ini. Yang paling bawah ini isinya elektron-elektron. Nah, elektron itu nanti bisa lompat ke atas. Ini adalah tempat di mana elektron itu bisa mengalir gitu. Jadi kalau di sini di bawah dia nggak bisa mengalir, dia berada di atomnya sendiri. Kalau dia lompat, baru dia bisa mengalir. Jadilah tadi listrik dinamis gitu ya, listrik dinamis. Nah, kalau kita lihat di sini si konduktor, pita konduksi dan pita valensinya berhimpitan. Artinya apa? Artinya semua elektronnya bisa ngalir gitu. Jadi sebuah logam bersifat konduktor karena semua elektron-elektron yang dimiliki logam, dimiliki atom logam itu mudah sekali mengalir. Gitu. Tapi kalau isolator sulit untuk mengalir elektronnya. Kalau sulit mengalir elektronnya berarti dia nggak bisa mengantar listrik. Gitu. Tapi kalau semikonduktor ada celah sempit kan. Nah ini bisa dilompatin ini. Gimana cara lompatnya? Nah itu yang engineering ada tertentu ya. Ada engineering tertentu. Eh, Apakah nanti mau dikasih jembatan di tengah-tengahnya atau dikasih seperti apa? Nah, itu beda ini, beda fungsi. Nah, jadi ini ya, kenapa suatu elektron bisa mengalir itu karena elektronnya udah lompat ke pita konduksi. Oke, kembali ke listrik lagi. Ya, ini ada suatu jenis listrik ya yang namanya direct current atau DC. DC ada direct current. Jadi si arus DC ini kenapa dikatakan direct current? Karena dia satu arah. Satu arah dari mana? Dari positif ke negatif. Jadi seperti ini. Ini ada rangkaian. Nah, oke. Terus kalau di sini, nah, salah, udah lupa saya. Ini ya, ini ada gini. Ini tanda baterai ya, sumber arus. Terus yang ini tandanya adalah hambatan kalau ini. Anggaplah itu misalnya lampu. Nah, jadi kalau di baterai itu garis panjang itu tandanya kutub positif. Kalau yang negatif pendek. Nah, ini.
Jadi ini ada 2 baterai yang numpuk sebenarnya, ya. Ini hambatan R, resisten ya. Nah, resistor, sorry. Nah, kemudian karena ini ada kutubnya, kutub positif sama kutub negatif. Jadi kutub positif dia akan menghasilkan listrik. Jadi listrik itu geraknya dari kutub positif ke kutub negatif. Ini satu arah saja. Nah, itu yang namanya DC atau direct current. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau direct current itu yang dari kutub positif ke kutub negatif. Ini kan. Nah, dia pindah ke sini. Oke. Nah, kalau kalau dia AC, kalau AC simbol lagi nih, yang ini. Nah, kayak kurva sinusoidal gitu, kurva. Nah, kenapa dia bentuknya seperti ini? Karena kalau AC, kutub positif dan negatifnya berganti-ganti. Awalnya di sini, yang merah ini ya, kutub positif, kemudian yang bawah ini kutub negatif, ganti jadi biru. Nah, makanya sering kali kalau eh, peralatan yang menggunakan AC itu ada keterangan frekuensinya, ada hertznya. So, perhatikan nanti kalau peralatan yang menggunakan AC pasti ada hertz. Ya. Hertz itu artinya kan frekuensi. Nah, frekuensi itu seringkali kan eh, apa namanya? Maknanya frekuensi itu adalah satu gelombang, sorry, banyaknya gelombang dalam 1 detik kan. Jadi kalau misalkan frekuensinya 100 Hz, berarti 100 panjang gelombang atau 100 lambda per 1 detik. Atau misalkan getaran gitu, kayak gelombang suara gitu ya, gelombang suara. Batas pendengar manusia tertinggi adalah 20.000 Hz, berarti 20.000 getaran 1 detiknya. Nah, kalau di sini berarti berapa kali dia berganti ini ya, berganti eh, kutub setiap 1 detik. Nah, itu adalah si listrik AC. Kalau listrik DC, dia tidak. Oke? Nah, kemudian penggunaannya, perbedaannya seperti ini. Jadi kalau si listrik AC itu seringkali datangnya dari sumber PLN ya. Dia dari turbin. Turbin itu datangnya dari eh, kebalikan elektromagnet. Kan elektromagnet itu adalah magnet yang ditimbulkan oleh listrik. Dulu kita pernah waktu sekolah ya, pernah eksperimen paku ya, paku dililit sama em, kawat, kemudian kawatnya dikasih ke baterai kan. Jadi kawatnya mengantarkan listrik, listriknya mengelilingi paku, pakunya jadi magnet. Nah, itu namanya elektromagnet. Magnet yang dihasilkan dari listrik. Nah, kalau turbin itu proses sebaliknya. Listrik yang dihasilkan dari magnet. Nah, jadi listriknya itu datang dari magnet yang digerak-gerakkan. Jadi magnet digerak-gerakkan pakai dinamo namanya. Nah, orang zaman dulu mengenal tuh dinamo sepeda. Jadi ada dinamo dikasih ke ban sepeda. Jadi kalau ban sepeda yang mutar, dinamonya berputar, nanti dia dinamonya menghasilkan listrik yang listriknya dipakai untuk lampu sepeda gitu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan gampang ya cari baterai ya. Zaman dulu kan ya sekalian aja manfaatin roda roda sepedanya. Nah, prinsip yang sama dengan dinamo itu ditaruh ke turbin. Jadi turbin itu digerakkan oleh sesuatu baru dia menghasilkan listrik. Nah, menggerakkannya dengan apa? Nah, kalau PLTA atau pembangkit listrik tenaga air berarti air terjun. Dibikin air terjun kayak waduk gitu ya. Waduk itu kan disimpan airnya tinggi gitu kan. Air tinggi kemudian dijatuhkan dengan celah yang sempit. Karena dia jatuh dengan celah yang sempit, dia memiliki energi potensial yang berubah jadi energi kinetik gitu. Jadi dia terjun, mendorong turbin, turbinnya menghasilkan listrik. Kalau misalkan kurang airnya, kita bisa pakai PLTU. Nah, PLTU ini paling banyak di Indonesia karena praktis sebenarnya. PLTU itu cuman butuh reservoir air ya sebenarnya. Jadi ada sumber air, airnya itu dipanaskan pakai pemanas yang umum itu batu bara, karena batu bara yang paling murah untuk dibakar ya.
Kemudian batu bara dibakar, menghasilkan panas, panasnya menguapkan air. Jadi uap. Nah, uap itu kan bisa dibuat bertekanan ya. Ya kayak pressure vessel gitu. Masukkan ke pressure vessel nanti dia tekanan seperti itu kira-kira. Kemudian dialirkan tekanan uapnya itu ke turbin. Dia turbinnya bergerak karena ada tekanan dari uap gitu. Itu PLTU. Ada juga PLTN ya, nuklir. Kalau nuklir itu prinsipnya mirip sama PLTU, tapi bahan bakarnya adalah reaksi nuklir. Jadi si apa material-material nuklir direaksikan, kemudian dia memanas, panasnya digunakan untuk menghasilkan uap. Apalagi ya, kalau PLTS, pembangkit listrik tenaga surya itu beda, dia nggak pakai turbin langsung. Nah, kemudian hubungannya apa dengan listrik AC? Nah, jadi karena turbin itu dia mutar tadi ya, mutar, berarti kan ada gerakan yang berulang. Nah, turbin itu dia menghasilkan arus AC sebenarnya. Dia akan menghasilkan arus AC. AC ini akan eh, akan akan disebarkan ke daerah konsumen ya, dari PLTU-nya dialirkan ke konsumen. Nah, tapi si AC ini tidak bisa langsung digunakan oleh peralatan listrik kita. Jadi TV kita nggak bisa pakai AC langsung gitu. Terus kulkas dikasih AC nggak bisa. Makanya ada yang namanya, sebentar ya, kalau saya lupa namanya. Pengubah listrik AC ke DC. Namanya inverter. Sorry, inverter tuh DC ke AC balik. AC menjadi DC itu adalah adaptor, kok saya lupa. Adaptor ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, saya punya konsol games Nintendo. Jadi bentuknya kayak ini, kayak colokan laptop sekarang, bukan laptop yang ini lah kira-kira. Nah, kayak gini nih. Dulu. Jadi ada kotak gedenya dicolokannya gitu. Jadi ini di dalamnya ada pengubah listrik AC ke DC. Jadi harus ada giniannya. Kalau nggak pakai ini, listriknya langsung dicolok ke situ ya, langsung dicolok, dia nggak akan mengubah listrik AC ke DC. Jadi nggak akan bisa berfungsi dengan baik peralatannya. Oke. Nah, begitu juga yang di power supply mesin las. Nah, kalau di mesin las itu power supply-nya ya mesin las itu sendiri. Jadi arus dari PLN yang kita punya di lab itu ya, di lab itu masuk ke mesin las. Di mesin las itu ada switch-nya. Kita mau pakai DC atau AC gitu. Nah, kalau pakai DC nanti dia akan mengubah dari DC, dari AC menjadi DC yang dialirkan ke stang las. Ya kan ada yang, makanya kalau di mesin las tuh ada dua colokan, ada yang kutub positif, ada kutub negatif kan. Nah, karena dia udah jadi DC gitu. Kalau misalkan AC, dua-duanya nggak ada pengaruh kutubnya ya. Nah, kemudian ada yang namanya transformator ya. Transformator itu mengubah tegangan. Nah, tegangan listrik itu adalah kurang lebihnya kecepatan listrik ya, kurang lebihnya. Jadi ibaratnya kayak buah kelapa jatuh gitu. Buah kelapa jatuh dari pohon. Nah, semakin tinggi pohon kelapanya, semakin besar potensialnya. Nah, potensial itu adalah tegangan gitu. Jadi makin cepat dia jatuhnya. Makanya kalau voltase tinggi, artinya tegangannya tinggi, artinya dia akan melewati tubuh kita, tersengatnya makin cepat gitu ya. Nah, beda dengan arus. Kalau arus itu berapa banyak muatannya. Jadi nanti tolong bedakan antara muatan dengan tegangan. Tegangan itu dalam tanda kutip kecepatannya. Kalau muatan itu adalah berapa banyak.
listriknya gitu. Nah, dari PLN ke mesin las itu menggunakan voltase besar. Ya, kalau di lab welding itu 380 volt ya dari PCB-nya ke mesin las 380 volt. Kemudian dari mesin lasnya diubah. Ya, kalau zaman dulu yang tipe-tipe lama itu ada mesin las tipe ini, tipe trafo, transformator. Nah, jadi diubah dari 380 menjadi berapa yang diinginkan gitu ya di mesin las, mungkin sekitar 50 60 gitu. Ya itu sekilas tentang listrik AC dan DC. Nah, intinya listrik DC itu listrik yang langsung bisa digunakan di kebanyakan peralatan listrik ya. Nah, jadi ini penggunaan nah, DC itu dapat digunakan di kebanyakan peralatan listrik yang umum di rumah. Tentu menggunakan adaptor. Adaptor untuk mengubah arus DC menjadi arus AC menjadi arus DC. Ya, jadi semua peralatan yang ada di rumah itu menggunakan DC. Oke, mungkin sampai situ ada yang ingin ditanyakan mengenai listrik AC dan DC? Ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalnya rumah nih, Pak, rumah itu listriknya bisa dibikin ke ini, Pak. Apa namanya yang harusnya apa positifnya berubah-ubah itu, Pak? Ke, DC. ya ke DC, Pak. Berarti ada nggak rumah yang harusnya DC, Pak? Bentar. Berubah-ubah AC ya? AC, AC ya, Pak? Ya AC, Pak. Maksudnya, Pak. Ah, ya. Oke, Divo. Ya, jadi memang di rumah itu juga masih AC. Jadi yang colokan-colokan kita di rumah tuh AC. Makanya ini ya, kalau pernah bongkar atau mindahin atau nambah titik listrik ya, itu sama tukangnya pasti dipakai pen kan? Pernah matiin nggak? Dia pakai pen, tes pen gitu. Nah, tapi itu udah dimatikan. Listriknya udah dimatikan, saklar dimatikan, sekeringnya. Pakai tes pen dia masih ada tuh. Nah, itu listrik DC kayak gitu dia, para bolak-balik. Nah, kalau listrik AC nggak kayak gitu. Terus juga kalau listrik DC, kita nyolokannya terbalik nggak masalah. Nah, itu ciri khasnya tuh kalau AC ya. Kalau AC yang bolak-balik. Kan colokan tadi dua ya, kalau yang kita bisa pakai dua kan. Nah, bolak-balik nggak masalah. Kalau DC nggak boleh terbalik. Kayak baterai aja. Baterai kan ada kutub positif, kutub negatif. Buat remote misalnya ya. Buat remote. Nah, misalkan remote. Terbalik aja. Nggak bisa, walaupun dia udah benar. Misalnya kan gini, ini kan eh, negatif, positif, positif, negatif. Saya balik aja gitu. Tapi nggak sesuai sama ininya. Nggak sesuai, nggak akan bisa jalan gitu. Nah, itu ciri-cirinya kalau di rumah itu ada colokan dua, bisa diganti-ganti, nanti di AC. Nah, kalau yang tiga gimana? Kan ada juga yang tiga ya. Nah, tiga itu sebenarnya grounding. Yang ketiga tuh grounding. Itu buat safety-nya. Nah, di Indonesia sayangnya kurang. Kalau di negara lain tuh udah diterapin harus ada groundingnya. Nah, itu kalau ada grounding, eh, mengecilkan kemungkinan akan terjadinya korslet gitu. Kalau di Indonesia kan sering ada kasus kebakaran kan, korslet. Nah, itu gara-gara kurang safety-nya, groundingnya kurang. Kalau di negara lain udah pakai kayak gitu. Nah, cuman gini ya,
negara-negara tuh dulu bikin tipe colokan tuh suka-suka dia gitu. Jadi kayak macam-macam kan, ada yang bentuknya miring, ada yang gepeng, ada yang tiga bulat, ada yang tiga juga tapi gepeng-gepeng gitu. Nah itu gara-gara dulu tuh nggak diatur gitu. Jadi si peralatan listrik kita yang misalkan impor itu ada yang menyesuaikan sama negara asalnya, ya susah dipakai di sini, gitu. Nah itu lagi ada ini ya, usaha ke berstandar apa standarisasi supaya sama colokannya kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya mengenai listrik secara umum dulu? Ya, jadi listrik itu punya energi ya. Energi listrik itu datangnya dari tegangan dan arus. Jadi arus itu berapa banyak jumlah muatan listriknya, dan tegangan tuh dia berapa cepat gitu numbuknya. Em, Kalau di mesin las, energi las itu diubah bentuknya menjadi energi panas ya. Jadi dia diubah ke energi panas melalui eh, ada komponen filamen ya, komponen eh, yang ada di dalam stang las itu. Dan ininya juga di dalam power supply-nya juga, sehingga elektrodanya itu dapat eh, naik suhunya. Suhunya naik, dia menghasilkan arc kan, menghasilkan arc. Jadi karena dia menghasilkan arc, sehingga arc itu istilahnya apinya lah ya, api percikan apinya itu, kemudian logamnya dapat meleleh gitu. Logamnya dapat meleleh, eh, slag, bukan slag, fluxnya dapat terbakar, jadi fluxnya itu menghasilkan slag yang melindungi weld metal dan juga menghasilkan gas pelindung gitu. Ada CO2-nya. Nah, itu fungsi flux di SMAW misalnya ya. Di SMAW itu ada fungsi fluxnya. Jadi menghasilkan gas di situ. Jadi nggak perlu bawa tabung gas. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ken Hadir, Pak. Siapa tuh? Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan di mesin las itu ada inverter kan Pak, Hmm. yang mengubah dari AC ke DC Pak. DC ke AC kalau inverter. Ya, DC ke AC. Nah, ketika kita setel misalnya di angka 25 nih Pak, terus pada saat pengelasan dia berubah gitu Pak. Itu pengaruhnya di mana Pak ya? Ya, oke, bagus pertanyaannya. Jadi ini ya, eh saya juga nyadarinya itu waktu merhatikan orang kalibrasi mesin las. Jadi kalau mesin las yang eh, mana ya, SMAW lah misalnya ya, SMAW itu kan konstan current ya. Jadi ada dua jenis, ada konstan current, ada konstan voltage ya. Konstan current itu arusnya tetap, kalau konstan voltage tegangannya tetap. Nah, konstan current itu contohnya SMAW dan GTAW. Kalau konstan voltage artinya itu FCAW dan GMAW gitu ya. Nah, jadi kalau mesin las SMAW yang konstan voltage yang kita atur di knobnya itu sama di mesin lasnya itu adalah current-nya atau arusnya. Arusnya tetap. Misalnya kita atur 90 ampere, harusnya 90 ampere. Oke? Tapi voltnya yang berubah gitu. Sampai sini paham kan? Kalau konstan current, arusnya tetap, voltnya berubah gitu. Ya, kenapa dia berubah? Karena sebagiannya menjadi energi listrik. Nah, jadi gini ceritanya. Kalau arus itu baru dapat terdeteksi ya kalau close circuit yang saya bilang tadi. Jadi mesin las kalau nyambung si rangkaiannya, artinya rangkaiannya tertutup, itu ketika
mesin lasnya menghasilkan arc atau busur listrik. Jadi ada apinya. Kalau ada api artinya rangkaiannya tertutup. Oke. Kalau rangkaiannya tertutup, kalau ada apinya, baru kita bisa baca berapa ampere yang keluar gitu. Sama nggak sama yang kita atur? Kita atur 90 ampere. Sama nggak yang keluar 90 ampere? Itu pakai alat yang namanya tang ampere atau clamp meter ya. Tang ampere. Nah, itu harusnya kalau si ini si ampere itu dia nggak berubah-ubah. Ampere tetap. Tapi voltnya berubah. Misalnya awalnya 60 ya waktu dia masih open circuit, masih belum ada apinya, masih belum ada apinya, masih belum ngelas gitu ya. Tapi pas ngelas turun dari 60 misalkan ke 20 gitu. Nah, karena sebagiannya itu diambil ke energi listrik. Itu kalau SMAW dan GTAW ya. Nah, kalau FCAW atau GMAW itu kebalikan. Dia konstan voltage. Yang kita atur itu adalah voltasenya, voltase yang tetap gitu. Constant current, constant voltage, voltasenya, ya tegangannya yang kita atur, voltnya, tapi arusnya yang berubah-ubah. Makanya tadi eh, kalau pas ngelas, ampere turun kan? Ya mirip sama SMAW tadi. Kalau SMAW voltnya turun, kalau FCAW GMAW ampere turun gitu. Kenapa ampere turun? Karena volt tetap gitu ya. Itu penyebabnya. Kenapa bisa turun-turun? Seperti itu. Gimana? Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke. Enggak ya barusan. Ada lagi mau nanya? Pak, Ya, itu silakan. kan tadi itu Pak, kan Bapak jelasin yang soal konstan current yang di SMA itu kan Pak. Ya. Nah, itu kan dia ampernya tuh loncat-loncat tuh kan Pak. Hmm. Nah, itu waktu kita ngelas itu kan misalnya kita setel di 70 tuh kan loncatnya agak lumayan jauh tuh Pak. Bisa 80 sampai 90. Itu tapi kita pas waktu ngelasnya itu angkanya tetap di maksudnya apinya api 70 apa api yang loncat-loncat itu Pak? Oke. Ya, itu juga bagus pertanyaannya. Jadi gini, SMAW ini ya kasusnya. Iya Pak, betul Pak. Nah, SMAW kan harusnya konstan current ya, harusnya tetap. Nah, cuman dia kalau masih open circuit, belum ada apinya, dia nol tuh, masih nol. Tapi kalau kita ngelas, baru dia naik itu kan. Nah, naiknya itu tergantung kemahiran weldernya. Kalau weldernya kurang mahir, dia pasti gini-gini tuh, nggak stabil. Karena apinya juga nggak stabil. Nah, kemudian kenapa bisa lebih dari 70 misalnya? Kita kan step L 70, kenapa dia bisa lebih? Kemungkinan ada yang dia pakai itu hot start. Hot start. Jadi hot start itu dia nambahin berapa persen dari berapa persen dari ampere yang kita atur. Misalkan gampangnya 100 lah ya. Gampangnya 100 ampere. Kita mengambil 100 ampere, tapi tambahin hot start 10 gitu. Nah, berarti waktu api muncul pertama kali, dia 110, nambah 10%. Atau misalkan tadi 70 ampere. Nah, kita tambahin hot start 10, berarti dia nambah 10% dari 70 ampere. Berarti kan 77 ampere ya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Kalau dia lompat melebihi dari yang sebenarnya. Kalau dia di bawah, kemungkinan memang arc-nya belum stabil. Kemudian, eh, jadi arusnya mana yang benar? Arus yang di apa? Yang di clamp meter atau di mesin las. Yang benar tuh di clamp meter, karena mesin las tuh dia bisa salah. Nah, makanya ada perawatan mesin las dalam beberapa waktu sekali harus dikalibrasi. Dia ini udah benar nggak mengeluarkannya? Bisa aja kita ngaturnya dia 90, tapi yang keluar cuma 70 bisa jadi. Ya, karena mesinnya udah lama nggak dikalibrasi gitu. Gitu ya, Divo ya. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Yang mau nanya? Ya, karena memang kita banyak pakai listrik ya. Sebenarnya listrik. Dan juga ada disebutkan kan yang di K3, mata kuliah K3 atau mungkin di eh, pendahuluan praktikum mengenai bahaya-bahaya listrik ya. Listrik.
Pertama kan tersetrum. Nah, tersetrum itu apa aja penanggulangannya? Tentu pakai isolator ya, sepatu safety, kemudian sarung tangan, ya kan? Jangan pakai pakaian yang basah. Nah, karena air dapat menghantar listrik. Air ini ya, air mineral sebenarnya. Air yang ada melarutkan sedikit mineral. Kalau air murni itu nggak bisa menghantar listrik sebenarnya. Kemudian bisa aja terjadi kebakaran karena listrik, korslet ya. Nah, itu kita perlu mengetahui pemadam api yang tepat. Karena pemadam api itu tipenya beda-beda. Ada yang pakai busa, ada yang pakai air, ada yang CO2, ada yang lain-lain gitu. Perhatikan juga jenisnya mana pemadam api yang sesuai. Oke, cukup mungkin? Ada lagi yang mau nanya? Cukup, Pak. Oke, ya mungkin segitu dulu lah ya. Kita nggak usah lama-lama. Ya, tujuan mata kuliah ini juga kita untuk mengingat kembali materi-materi fisika yang mendukung ke teknologi pengelasan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita diskusikan, kita lanjutkan diskusi mengenai listrik di minggu depan dengan materi apa tadi? Materinya hukum ohm kalau nggak salah. Oh iya, hukum ohm. Jadi hukum ohm itu hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan ya. Silakan nanti coba dibaca dulu, baca-baca. Ada rumus-rumus di situ. Nah, nanti ada hubungan tegangan itu apa, arus itu apa, hambatan itu apa. Mengapa itu penting dan kenapa itu selalu muncul kalau kita mau mendesain suatu pengelasan. Oke, demikian hari ini kita simpulkan sampai di sini mengenai arus searah ya. Jadi listrik tadi adalah sebenarnya adalah aliran elektron sebenarnya listrik itu bisa diubah menjadi energi lainnya selain energi listrik. Kemudian listrik itu ada yang statis, ada yang dinamis. Statis itu kalau dia tidak berpindah tempat, kalau dinamis bisa berpindah tempat. Kemudian listrik arus arah atau direct current DC itu kalau arahnya tetap atau dia memiliki kutub sebenarnya ya, kutubnya tidak berubah-ubah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Kita ketemu lagi, insya Allah di minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Assalamualaikum Pak, warahmatullahi Arik Ya. izin. Pak, Yuk, gelap. Pak, Arik Frans. izin numpang di HP saya, Pak. Oke. Frans berdua sama siapa? Arik, Pak. Arik. Ya, Pak. Pak, Ken ambil, Arik Pak. 47 ya. Oke. Ya udah saya screenshot. Kasih ya, Oke. Pak. Yuk. Juan, Pak. Ya.